Tahun lalu, Pandu berarti kan AM, kalau saya nggak tahu berarti. Pandu, AM. Tahun lalu direct berapa, pribadi berapa, sekarang berapa, jualan pribadi berapa. Ini direct ya? Direct lebih lah, tidak sampai persis. Ini direct ya Pak? Direct, jangan ngomong pohon, ngomong direct aja. Kita kalau ngomong grow itu jangan ngomong pohon, pohon itu jangan kamu hitung. Bisnis ini ngitung bisnisnya ini dari direct terus. Karena direct itu kan berarti kan calon AM-mu. Pohon kan suatu hari pasti hilang semua. Ngerti ya? Jadi kalau kita mau di bisnis ini harus ngomong direct, jangan ngomong grup. Gak ada gunanya ngomong grup, ngomong direct. Ya. Tahun lalu berapa? Yang dalam kurung itu pribadi. Kamu nggak ada. Masih iya. 198 ya? 170. 300. Jadi total dari 300 pribadi itu 110 gitu kan ya. Sekarang. Loh kok itu bisa tahu malah daripada kamu? Itu Istrinya. Asisten. Aku bingung, itu malah orang kasih tahu. Sekarang ya? Sekarang pribadi Agent reak. ini sekarang 200 ininya masih 7 juta ya? 70 ya? Ya sama kamu 7 juta, 10 jutaan. 10 juta. Sama kamu nggak 10 juta? Oh, kalau sama aku kan? Iya, sama istri. Iya, iya. 80. Nah, maksudnya kamu kan soal ini. Gini. Ayo. Yang nyaman itu berarti jualan pribadimu lah. Iya. Iya kan, masuk nggak bawa aku jualan pribadi. Pejani ada rahmat itu. Itu jualan pribadi. Kamu tahun lalu apa sih? Tahun lalu UN, Cirama. Ya nggak boleh dihitung lah. Biasanya ya kamu sama agent. Nggak boleh ngitung leadermu. Ini sekarang SUN. Boleh sih promosi berapa ini? Promosi berapa ini? Rencana ya? Belum enggak. Ini udah waktu ini kesini. Promosi berapa? Satu. Ya, terus satu. Di mobil ini sing luar biasa ya. Iya. Nah, UM ini bagus-bagus ya karuan. Nanti langsung UM mana? Ya siap. Apa? Terus promosi nanti di sini. UM-nya mobil sama? Jamnya Kopel nih Pak Fendi. Sama? Sama Bali. sama Bali. Mana orangnya ada? Bali. Memang tinggal di Bali. Terus kan? Orang sini Bali. Dia itu di. Loh, agent loh. Masuk tahun lalu UM. Oh iya. Tahun lalu agent ya. Tahun lalu bila deh ini? 300. Pas. Jualan 150, agentnya pas kabeh. Iya, salah gitu. Ini konsepnya sekarang, termasuk jualannya. 49. Iya, iya kan sama kaki. 555 juta di sini. Enggak, 50. Pribadi ini. Yuk, mainin. Salah ya. Wah, IPM kan tahun lalu. Bukan IPM kan? Oh, Ya, agent berarti. agent ya. Agent. Tahun lalu agent ya. Tahun lalu. Oh, dulu. Tahun lalu kan agent lalu. Sekarang IPM.
Taruh UM ini kan gitu. Are dulu. Iya. Ayo. 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 Tuh. Ya detailnya kamu sampai api ini ganjil 33 kamu hafal. 33. Action. Iya. Lalu apa ini sih? Omset grup pribadi ini saksi Pak pribadi. Oh iya, Ayo. Maria. Apa lagi? Anda. Omset pribadi. Tahun lalu apa? UM. Tahun lalu ya sudah. UM. Pribadi ini. Oh, itu pribadi. Bos. Ini isu apa sih? Sampai dulu. Sampai dulu. Ini kok. Tidak ada. Ya, jualan. Jari mana? Caranya Mbak. Ija? Penduin. Indah. Indah becari. Iya. Ini masa mobil. Ini targetnya Mas. Bukan, di posisi sekarang UM dulu. Tutik. Apa lagi kalau Tapi kita tulis SAN di rumahku. Nah, Wale, John. iya, biar bocah gak enak. Masih isunya ini. Udah ada lagi ya? Ini UM sama? Bisa. Oh, aneh. Loh, sing agent mau sing kecil itu sama namanya? Enggak. Itu sekarang apa? Agent. Oh, si agent ya? Loh, tapi wis pasti UM dong. Wis pasti. Omset itu dari kita ini. Iya. Lu naik sama UM enggak tahun lalu? Enggak promosi. Enggak ya, dia memang pajak dari ini. Loh, si promosi lu enggak goreng gitu. Oh, sing sekarang Joni sih tahu. Oh iya lupa. Si Rama enggak promosi. Si Rama meromosikan berapa UM? Kok Joni enggak promosi lo ya? Satu. Lu promosi lo tahun lalu? Oh tahun lalu. Oh, tahun lalu undian nih Jali. Ida Jali posisi. Tunggu. Ada promosi lo kan? Enggak ada.
Wis ya, KP wis mari. Belum. Siapa lagi? Bu Rosa belum. Nah, Bu Rosa. Itu lihat apa nilai di bawah. Walah, gak usah persis, gak apa-apa, kurang lebih tok. Sing belum siapa address belum? Belum. Kok metroseksual nih? Metroseksual. Nama, posisi tahun lalu, omset direct. Demam Korea. Demam Korea. Demam Korea. Berarti mana ini di sini? UN itu siapa? Ini. Indoro. Sudah ya? Belum sama kan? Sama. Tanya. Karena dengan apa? Kurang lebih tol lah. Belum sampai kurang lebih. Lalu kira gitu. Kok kurang lebih biro kok? Udah usah persis, kurang lebih tol. Tahun lalu apa posisi? Kira tahun lalu kurang lebih ya kan? Sekitar 300. 300. Dia punya omset jualan dewe kan? Jualan sendiri ada. Kira 50? Ya. Lebih. 50 lebih? 100? Ya sampai 75. Tahun ini 400. Terus tahun ini 290. Jualan nih? Jualannya kayaknya enggak. Ada. Ya? Enggak ada. Nah, gitu ya. Ini yang persistensinya elek ada nggak? Yang persistensinya jelek ada nggak? Di bawah 85. Ya sekarang berarti kan persistensi total. Ada nggak? Nggak ada ya? Itu persistensi. Irwan. Saya kasih tahu. Kamu yang mana hari ini? Tapi sudah naik 90. Loh, sudah usah ngomong les naik. Persisnya 69. Kapan? Tensinya sudah normal tensi. 47. Terus apa lagi? Yang di bawah 85. Tapi sudah naik 90. Persistensi. Fidelia. 50%. Mana? Ke Jakarta. Terus lainnya? Nggak ada ya? Lainnya bagus ya? Hayati. Hayati 80. Mana nggak ada di sini? Sing di sini ya. Ini ada yang nggak full time, ada yang part time nggak ini? Overtime ada nggak? Sing kerjanya dua, pokok gak prudensial dong, ada nggak? Nggak serius. Nggak apa-apa, jujur. Yang pokoknya kerjanya selain prudensial ada lagi, ada nggak yang namanya di sini? Ada. Bapak yang namanya siapa? FND. Di bawah itu. Bapak kerja apa? Koki. Koki restoran. Terus ini siapa lagi tadi? Irwan apa? Iko sama Iklan. Ikan. Maksudnya untuk kamu pemilik ya? Iya, benar ya Pak. Izin. Apa enggak? Terus apa lagi? Cici, apa itu? Apa sih? masih jual susu. Jual susu deli. Maksudnya jual susu di rumah. Enggak, kirim ke Distribusi. supermarket. Hendro. Ngabisin waktu juga gitu. Aku Pagi hari. Toko gak usah dihitung ya. Toko. Aku kan nggak minta waktu, karena pegawai loh. Toko. Tapi lu kerjain ini. Ya, pagi. Kerjain Jam 3 kan jam 3 malam. Terus ada lagi? Hendro bukan toko. Toko tapi nyonya sih ngurusin enggak usah Pak. Full time aja. Full time. Terus ada lagi enggak? Kan Bu, pemilik GE. Sudah. Sing lain full time. Ini full time Pak. Ya. Sing lain full time ya? Ya. Oke. Ayo kita amati prestasimu sendiri. Ya. Kenapa sengaja ditulis gini? Supaya kamu jadi tahu. Ya ini dibahas satu-satu, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang kayak contohnya, misalkan kargo, ya. Saya nggak ngerti kalau pemilik GE di tahun awal, saya dari tahun sebelum kargo buka pun sudah bilang. Saya kasih contoh gini aja lah. Saya pribadi mulai dari jadi leader UN sampai hari ini, saya punya omset di bawah 2M direct itu cuma 2 kali. Pertama waktu jadi UN itu 1,6 direct. Dan waktu buka GE itu 1,2 M itu top, selebihnya selalu di atas 2 M direct ya. Saya udah bilang sama Kando, waktu buka GE pasti berat. Kenapa? Karena urusannya banyak. Nah buktinya beneran, cuma segini top.
Ya, jadi saya nggak bisa analisa, ya. Karena memang kalau buka JE pasti parah. Intinya saya sendiri buka JE cuma 1,2 dan seumur hidup di tahun 2009 itu saya nggak menang apapun. Mid-year nggak menang, start pro nggak menang, apapun nggak menang. Jelek sekali karena benar-benar kacau dengan JE. Ya, jadi saya nggak bisa bahaskan dulu. Si Irwan, ya, ini waktu agent dia bisa jualan 170, omset directnya 300. Sekarang ya kurang lebih stabil lah orang ini, ya, nggak ada perubahan. Ya, ini dulu saya bahas satu-satu tentang tahun lalunya sampai sekarang. Julian ini Wendro ya. Wendro ini tahun lalu bagus 1,1. Ini promosi UM-nya orangnya berapa omsetnya? 355. 350 lah. Berarti kurang lebih yang dipotong orang ini CISA sekitar 800. 700. Oh ya 750. 750. Iya. Opel. Oh promosinya 2 soalnya. Regenerasinya itu lagi. Effendi. Ini loh, 3 orang ini aneh. Terutama Ko Andreas paling aneh. Ini bisa parah gini padahal full time. Ya. Teman-teman gini loh, saya mau tunjukin ke kalian. Kalian kalau BOP orang, kamu ngomong apa bisnis ini? Peluang bisnis. Mantep gak? Mantap. Ciamis Soro kan? Ya. Kalau kamu udah yakin Ciamis Soro, kenapa kamu cuma gini toh gitu? Yang lebih lucu lagi ini ada yang sampai kayak gini. Ini udah UM loh. Ini juga udah UM. Ini apalagi sudah SUM. Ini jualan susunya mulai jam berapa buka ya? Enggak cuma Bukan keluar juga kerja tadi bilang jam berapa? jam 3. Jam 3. Misal lo mau bikin tidur, badanmu bisa lebih fit nggak kira-kira? Ya memang. Ngerti ya maksudnya? Harusnya di situ. Gara-gara jam 3, mungkin kamu nggak mungkin berani sih terima agent konsultasi jam 11 malam, benar nggak? Kapan istirahatnya, benar nggak? Padahal banyak agent tuh kadang yang bisa konsultasi sama kita tuh di malam-malam. Terutama yang agent-agent baru yang masih part-time. Pasti mintanya jam malam kita. Tapi kan kalau perempuan kan aku Lo kan di rumah, bukan kita sing keluar. Aku lagi terima agent pun masih di rumah. Bukan aku sing keluar, dia kan yang butuh. Nah, nanti tak ceritai cara saya ya. Cuman bagi saya gini teman-teman. Kamu mau part-time itu terserah ya. Tapi logikanya, kalau agent yang kamu rekrut ngerti kamu part-time, gimana dia mau full-time? Padahal kamu pasti kepengen orang join itu pasti semua full-time. Tapi kamu ngasih contoh sudah nggak benar. Nanti ya. Kalaupun kamu hari ini prestasi, misalkan ini omsetnya bagus ya, kamu jangan bilang, toh buktinya saya tetap bagus. Harusnya kamu mikir, part-time aja kayak gini bagus sih. Kayak apa kalau nggak part-time? Nanti ya. Mindsetmu harus dirubah. Bukan karena kamu part-time toh tetap bagus. Tapi gimana kalau sampai nggak part-time? Pasti lebih bagus. Ya. Kamu harus ngerti bahwa kita kerja itu butuh waktu dan butuh tenaga. Nanti ya. Kelihatannya jam 3, toh aku gak waktu ini ngerjain prudensial, jauh salah. Waktunya orang istirahat enak-enak, dia malah harus melek. Otomatis pasti fisik beda. Fisik beda, kemampuan mikir ya beda. Kita henti orang mungkin kurang sabar, mungkin kenapa itu bisa kabeh. Nah, sekarang tinggal gini loh. Kalian punya pilihan, ya. Saya kemarin ketemu sama agent-agent ini ya, itu gila-gila semua. Yang terakhir saya kenal tuh namanya Ko Jackson. Itu dia udah umur sudah hampir 50 loh padahal. Dia kerja kontraktor interior, income average kurang lebih 80 juta. Gede loh, bener ya? Habis ketemu dia ini dilepas sama dia. Dia berani karena dia punya satu visi, ini bisnis gede. Ya, dia berani lepas. Ya, dan direkrutnya pun nggak gampang. Bukan kejar-kejaran kucing-kucingan saya sampai ketawa-ketawa. Ya. Tapi akhirnya kena ke ini dan orang ini putusin untuk lepas. Bahkan masih diiming-imingi, ada orang beberapa telepon dia ngasih tender, tolong bikin ini, dia nggak mau. Ya, dia bikin status aja sama Denny, statusnya gini, mau intinya pokoknya ini bisnis bagus, mau join dengan saya 7 tahun dijamin 1,23 M per bulan. Saya nggak ngerti hitungannya kayak apa. Berarti kan Denny punya satu konsep BOP 7 tahun itu 1,23 M per bulan, sampai bisa bisa gitu. Nah, sekarang sebelum kita mulai apapun di sharing hari ini, yang harus dibenerin itu diri kita dulu. Ya. Seberapa yakin kamu di bisnis ini, itu kelihatan dari prestasi ini. Semua kan pernah jadi agent. Gimana sih cara kamu bisa closing orang waktu zamannya
kamu suka jualan pribadi, karena kamu yakin barang ini bagus. Makanya kamu bisa paksa orang untuk diambil. Nah sekarang kembali, kita sudah posisi leader. Kalau kamu nggak yakin bisnis ini bagus, gimana kamu mau gede? Kamu pasti nggak ada totalitasnya. Kalau kamu sudah yakin bagus, saya nggak setuju dengan yang seperti kayak gini. Di tim saya juga banyak yang kayak gini, dan terbukti kan nggak ada yang gede. Kamu boleh partai buka usaha, boleh, asal bener-bener nggak mempengaruhi kamu. Misal, saya hari ini pengen buka restoran, ada office manajernya, ada bagian ada semua, wes saya nggak ikut belas. Taunya cuma kadang-kadang mampir lihat jual berapa, buka berapa sudah. Saya nggak ikut produksi, nggak ikut mikirin, nggak. Ini nggak apa-apa, ngerti ya? Itu nggak masalah. Tapi kalau satu bisnis ini pokoknya melibatkan waktu dan pikiranmu, udah nggak bener. Coba pikir aja, misalkan CEO ini, kamu pasti sering meeting kan sama orang. Iya. Kamu sekali meeting 2-3 jam. Buat training agent sudah jadi berapa agent yang bagus? Buat BOP orang sudah dapat 2-3 orang. Eman gitu. Padahal ini kalau mau dihitung jujurnya IO tuanya gitu sih. Gak sampai 20 lah satu ya. Dibagi ke orang lain. Ini cuma masalah hobi, masalah fun kok. Nggak bisa. Gitu. Kalau kamu mau ya kamu yang ngerjain IO, wis kasih ke orang. Kamu tinggal ambil berapa persennya, nggak masalah. Gitu. Tapi jangan dilibatin. Ini saya bicara kalau kamu mau detail ya di bisnis ini. Ya jadi beresin dulu. Kitanya diberesin dulu. Harus berani. Ya. Contoh yang kopi, saya yakin mungkin loh ya. Kalau lihat dari kondisi kayak gini, ini income masih sekitar rutin paling 5 juta. Ya kan? Kalau mau lepas, saya nggak ngerti kondisi di sini income-nya berapa. Bisa jadi kayak tukar guling tok, nggak ada penambahan income, atau mungkin masih minus, gedean dulu. Cuma saya sekarang gini loh, untuk kasus ini ya, kita harus bisa mikir gini loh. Kalau aku tetap gandoli ini mau gede sampai seberapa? Ngerti ya? Mendingan tak lepas, ada banyak waktu, ada banyak pikiran yang bisa tak fight-kan di Prudential. Sebenarnya ya, ketika Anda berani ambil satu keputusan besar kayak gini, itu nilai jualmu waktu rekrut loh. Setiap ketemu orang ragu terhadap bisnis ini, kamu bisa jualan gampang. Kamu tahu aku dulu ini kerja jadi koki loh, penghasilanku lumayan, tak buang kok. Lah memang ini bisnis gak gede, gak gampang, gila gak aku buang. Apalagi aku umur piro, ya. Dibalik keberanianmu ini, setiap lu BOP orang, itu selling pointmu. Nilai jual yang saya pun nggak bisa ngomong karena saya nggak pernah jadi koki, gitu ya. Jadi setiap keputusan itu ada dampak untuk daya tarik lu bisa BOP orang lagi, gitu ya. Tapi dibalik kamu tetap gandolin di sini loh. Ini jadi satu bumerang juga. Lu bilang bisnis bagus. Orang lain kan dalam hati nilai. Kenapa lu tetap jadi koki? Ini bagus. Simple loh. Berani ngambil keputusan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, logika. Kalau lu tetap jadi koki, walaupun Prudential mau sepi, lu nggak pusing. Bulan depan dapat gaji, benar nggak? Kalau lu ini lepas, cuma makan komisi tok, apalagi sudah dipepet sama cicilan, sisa cetiau sebulan. Lu hari ini, bulan ini nggak ada prestasi, nggak ada tambahan, pusing nggak ada. Orang itu bisa lebih lari kenceng, bukan karena reward, tapi karena ada satu ketakutan. Jadi orang kalau nggak dipaksa, dia nggak bisa lari. Contoh, saya kalau nggak dipaksakan tahun lalu keluar, mungkin malah nggak bisa kayak kemarin. Karena dia keluar, leader tinggal 6, akhirnya lari malah kayaknya jadi bagus. Ngerti ya? Sometimes kita butuh sesuatu untuk bisa nyetrum kita gitu, untuk lari. Itu logik gitu, sama kayak orang bonansa. Gayanya tok ngomong, oh nggak ngitung mau bonansa. Jujur aja. Begitu bulan ini nggak capek dia ngitung, oh wes ono simpenan 30, pasti. Walaupun dia nggak mikir pasti mikir, karena dia udah mikir ada bonansa. Kalau bener-bener mau main tanpa bonansa, wes gak ada ngomong-ngomongan, gak ada omong-omongan bonansa wes, itu baru bener. So pikir baik-baik, bener nggak? Ya. Kalaupun bulan ini lu gak ada taman agent, gak ada taman direct, gak ada taman api, nggak pusing, kenapa? Toh tetap dapat 5 juta plus dapat lagi berapa juta. Coba ini dibuat, psikologismu kan beda. Kalau bulan ini nggak capai sesuatu, matang, bener nggak? Harus grow dong, bener nggak? Pasti kejar. Jadi mindsetnya dibantu dengan satu ancaman, ya ini dilepas. Ya, 3 orang ini mesti beres dulu. Nah, yang kebuacut ini full time hasil kayak ini kebuacut. Terus Anda ngapain? Nah, sama lagi. Sebelum kamu beresi yang saya mau cerita ke kamu tentang how-nya saya, gimana gedein tim, yang paling penting itu dirimu beresin dulu.
Orang itu harus punya motivasi, baru dia bisa gerak. Kalau nggak ada motivasi, nggak akan gerak. Percuma, kamu walaupun tak kasih tahu cara saya loh ya. Sehari saya kayak gini, habis ini tak giniin, habis ini tak giniin. Ya, kamu tahu gitu loh. Kamu tahu, tapi nggak ada sesuatu yang bikin kamu harus melakukan sama. Percuma kan saya ngomong. So, mesti beresin ini dulu. Bagi kamu, bisnis pro ini apa? Itu dulu. Ya, Loro, ini yang kebacut ini. Arlin, Meli, Andreas. Ini kebangetan orang lama-lama ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Gitu ya, teman-teman. Bagi saya loh ya, bisnis pro ini bisnis paling gampang. Kenapa? Karena cuma ngenalin bisnis toh. Saya yakin kok, 3 orang ini, saya yakin ya, lu pasti nggak activity tiap hari. Pasti, saya jamin. Jujur, coba ya, kita mau fair-fairan, kita mau di sini berubah, benar nggak? Siapa ini? Meli. Meli mana? Lu sadari ngapain? Contoh hari ini lah, ada planning apa? Setelah acara di agentnya kenapa? Jadi dia sudah closing tapi kan sampai bulan ini masih belum ada omset ya, itu mau dibenerin nanti diomongin kenapa. Pernah kamu melakukan kayak gini sebelumnya? Memang setelah mau panggil terus langsung buanter gitu aja biasa? Tidak semua agent, ini kebetulan agent ini bisa. Kenapa kok kamu yakin bisa? Agent ini profilnya apa? Dia masih dia sales. Okay. Masih kerja. Join berapa lama? Baru 2 bulan. Sudah ngapain aja? Sudah api? Sudah closing? Sudah tapi masih sedikit. Berapa? 12. Terus? Nanti mau panggil tujuanmu mau apa? Ya mau ditanyain ini kok yang bulan ini kendaraannya di mana? Nah cuma gitu toh, by phone kan bisa, masa mesti harus face to face? Nggak sekalian kan ada produk baru juga Produk baru apa? yang PMC itu. Kenapa harus individu gitu? Memang nggak datang meeting timmu? Ya sampai sekarang ini dia kesulitan kalau datang. Agentmu ada berapa sih? Banyak ya sekitar 10 lebih tapi nggak aktif. Maksudnya nggak aktif ya? Terus gak niat KB gitu? Jadi paling ada yang join terus masukkan buat anaknya, terus ya belum aktif yang agent yang tahun lalu sampai sekarang ya cuma aktif 1. Terus gini, udah ya, ini masalah yang tadi 3 orang ini terutama ya, Ya. pikir baik-baik. Kamu mau ikuti cara saya, berani atau enggak? Ya. Oke, sekarang saya cerita aja tentang sayanya gimana cara direct bisa seperti itu ya. Sampai hari ini saya tahun lalu promosi 4 ya. Saya tahun lalu 5,4 M issued itu promosi 4 orang 4 UN ya. Jadi ada bukan cuci gudang juga. Sampai hari ini issued masih 1,5 M ya sampai sekarang. Tapi saya tetap ini saya 6 bulan nggak konsen sama sekali, terus terang aja. Terlalu banyak jadi speaker. Per hari ini saya udah nggak mau jadi speaker. Ini saking Surabaya saya mau. Luar Surabaya saya udah pasti nolak, nggak mau lagi ya. Dan saya komit juga di depan kalian. Walaupun masih 1,5, saya pasti bisa kejar. Ya ini musuhnya paling tinggi sekarang 3 M. Ya, saya target harusnya tiap bulan itu 250. Ini harusnya masih kontrak. Saya punya target pribadi itu setiap tahun, setiap bulan pribadi 250. Setiap bulan. Kalau sampai nggak capai, saya akan penuhi. Itu misi saya. Tapi selama capai, ya saya nggak akan kerja. Ya saya akan tetap main tim terus. Ini cara saya. Cabainya tetap kontrak. Ini 1,5 issue. Ya, hari ini kurang lebih ketambah bisa 100 juta lebih. Nah, teman-teman, cara saya
adalah pasti ya simple tiap hari activity. Jadi kalau Anda nggak activities nggak usah dibahas, pasti activity. Ya. Sekarang yang paling penting kita bicara tentang rekrut dulu. Ya. Banyak orang bilang bahwa rekrut itu dari quantity jadi quality, bener kan? Saya nggak setuju, gitu ya. Saya nggak menganut program quantity jadi quality. Kenapa? Karena setiap kali saya BOP, yang BOP itu saya. Nggak lucu kalau kuantitinya banyak. Ini mulut mau gempor sampai sapiro kalau BOP orang terus, gitu ya. Ketika agent saya bawa agent yang salah profile, saya pasti langsung tegur dia. Nah ini yang mungkin Anda nggak lakukan. Ya, saya langsung tegur dia, next time jangan bawa orang seperti ini. Saya kasih tahu profil yang benar seperti apa. Ya, kenapa? Karena udah terbukti. Buat apa? Yang saya omongin ini nggak mutlak benar. Nggak ada di dunia ini yang mutlak 100% benar, tapi mayoritas ini udah benar. Contoh misalkan ya, zaman dulu beberapa agent itu sering bawa saya itu broker falas yang sedang aktif loh ya, bukan mantan. Kalau mantan nggak masalah. Saya udah nggak minat gitu. Pokoknya begitu ngobrol fact finding ngerti broker udah bujai, pasti saya nggak mau. Karena udah nyoba berapa kali gitu. Buat apa dicoba terus? Anggap ada yang bisa jadi pun, itu kan setelah rekrut berapa kali. Daripada saya kebuang di orang itu, mendingan dia yang lain loh, masih ada peluang yang banyak. Itu kalau di bahasa accounting namanya opportunity cost. Waktu yang terbuang untuk pekerjaan yang lain itu berharga untuk yang lain gitu. Buat apa? Itu namanya opportunity cost. Jadi beberapa profil udah saya blacklist ya, salah satunya itu broker falas. Saya nggak mau, ya, karena secara hati sudah nggak benar. Dia nggak peduli orang win or lose, yang penting orang main kota. Ya, saya udah nggak suka. Jadi secara hati udah bener, nggak mungkin bisa closing bisnis dengan baik. Pasti closingnya cuma masalah money terus. Oh, orang kayak gini ujung-ujungnya cilaka. Bisa anak banyak lah, bisa nipu kiri nipu kanan, cilaka. Pasti bikin problem di luar. Saya nggak mau. Saya nggak mau ada masalah. Ya. Nah, teman-teman, ketika saya mulai activity rekrut, perhatikan yang namanya jadwal. Karena saya tadi udah bilang bahwa saya ini BOP sendiri. Ya. Jadwal itu seperti ini loh, misalkan ya, saya kasih tahu, misalkan simple. Banyak agent, banyak leader, Anda waktunya kebuang-buang karena Anda bikin schedule yang salah. Contoh lah, saya lihat leader saya sendiri. Saya pancing, saya pas datang ke kantor, tak tanyain loh, Dre lah konang gini, iya kok jam 11 training orang. Saya habis nge-training orang, pulang, ketemu lagi, loh kok jadi gini? Oh iya kok sekalian jam dulu training orang. Itu udah nggak masuk akal gitu. Sehari bisa training orang sampai 2-3 kali di jam yang nggak sama. Konyol. Ngerti ya? So sekarang sebelum kita bikin schedule, kita benerin dulu waktu recruiting ngomong apa memang. Teman-teman, kalau kita BOP orang, dimanapun, kapanpun, iya ono. Karena kita jemput bola. Ya, jangan yo-yo. BOP harus di kantor jam sekian, ikut jadwal, nggak bisa. Karena orang belum dengar secara detail, kamu suruh challenge dulu dia mau datang, nggak bisa. Anda harus mau jemput bola kalau BOP. Oke? Nah, tapi ini harus Anda pelajari. BOP pastikan Anda sangat-sangat bagus. Kenapa? Kalau nggak bagus di BOP, saya nggak bisa ngomong lanjutannya. Karena ini filter di awal saya itu di BOP. Filter saya pertama, BOP ini harus mantap. Kenapa aku harus mantap? Kalau BOP mantap, artinya apa sih? Secara logik, orang ini tahu ini bisnis bagus yang harus dia jalani. Betul? Nah, setelah ini udah mantap, logikanya, coba saya lempar balik ke Anda. Kalau Anda tahu ada bisnis yang bagus, Anda mau nunda atau mau cepat jalani kira-kira? Cepat jalan. Logikanya orang ini pasti tanya, terus gimana caranya? Saya selalu bilang ada 2 training yang perlu dia pelajari, yaitu training presentasi sama training produk. Nah, jadwal saya langsung saya bikin. Contoh nih ya, misalkan saya jam 2 ini ada BOP misalkan. Terus nanti jam 6 ada lagi BOP. Ini misalkan minggu ini saya masih kosong semua ya. Jam 10 kebetulan yang BOP. Saya juga udah pasti berusaha nyamakan. Ingat ya, saya mungkin berusaha nyamakan jam kalau profil sama loh ya. Kalau profil nggak sama, saya juga akan nggak akan menyamakan jam mereka karena nggak bisa. Ngerti ya? BOP itu butuh profil yang sama untuk disamakan. Makanya sebenarnya kelas BOP itu kurang bagus. Kelas BOP itu bagi saya lebih bagus justru agent yang udah gabung tapi nggak klik, itu kelas BOP.
Tapi BOP beneran yang pertama itu harus one on one, itu lebih bagus. Ya, jadi saya nggak akan berusaha gabungin kalau udah tahu profilnya beda. Misalkan ke Joni bilang, Widi nanti aku minta tolong di BOP, no. Aku tanya sih, profilnya apa? Profil sama baru gabung, profil nggak sama nggak gabung, karena nggak bisa ngomongnya sama gitu. Satu ibu rumah tangga, satu pengusaha, gimana mau BOP bareng? Nggak bisa, harus beda. Nah, kalau saya udah tahu ada jadwal 3 kayak gini, ketika yang jam 2 selesai BOP, saya pasti bilang sama dia cuma gini kok. Lihat ya, misalkan ini lagi, di sini ada lagi jam 9. Lihat ya, karena saya udah tahu di sini juga ada. Saya pasti berusaha gabungin semua ini. Kalau presentasi nggak masalah. Orang mau profil apapun, ya training sekali aja, ngapain bolak-balik. Saya akan berusaha ngomong sama orang di sini. Saya tanya gini, kok kalau training mulai besok, kok bisa sekitar jam berapa? Saya tanya sama dia dulu. Oke, misalkan dia bilang, pokoknya aku sore isa lebih. Ya wis. Nanti tak kabari ya. Saya udah punya bayangan berarti antara 6 sampai 9 malam misalkan. Ya. Yang jam 6 selesai BOP, saya langsung bilang sama dia, oke, kalau lu mau, kita harus presentasi besok Selasa. Jam 6 malam bisa nggak? Gitu ya, jam 6 malam bisa nggak? Harusnya dia bisa, kenapa? Karena ini jam logika, semua orang bisa training. Apapun udah kerja pun ya pasti bisa. Kalau dia masih bulet aja, satu hal dulu, Anda pastiin BOP ini udah bagus, enggak ini sih. Saya yakin BOP saya bagus. Jadi dari filter pertama pun saya udah tahu. Ini tipe agent beda terus apa enggak udah tahu. Contoh ya, kemarin saya habis BOP orang 2 hari yang lalu. Wah, ada orang tipe itu positif banget di mulut. Wah, positif terus mulutnya. Actionnya belum tentu. Itu bisa. Apa yang terjadi? Saya udah bilang, oke, setelah M3 kamu BOP kamu training sama saya. Ikut M3 dulu. Ternyata nggak datang. Agent berikutnya tak suruh nyari, tidur lagi. Orang kayak gini udah langsung annex. Mau training boleh sama agensi aja, jangan sama saya. Saya langsung maki dia. Kamu tak kasih tahu ya. Saya nggak sembarangan training orang secara privat. Kamu tak kasih privat kayak gini, jangan training sama saya, ikut agensi. Dan beneran saya nggak mau training. Buat apa training dulu? Udah BT dulu gitu dapat agent ini. Saya kalau punya agent bikin saya BT, mending saya next ngapain? Nanti ya. Karena saya butuh hati yang happy. Bisa jalani bisnis ini dengan enak. Kamu kalau bad mood gara-gara satu orang, ada agent yang tanya gina-gina bisa kok semprot gitu. Agent itu malah jadi gak enak sama kita. Dia nggak. Contoh lagi, akhirnya dia mau, ini mau jam 6, ini mau jam 6. Nah, contoh misalkan yang di sini, lihat ya, dia bilang, aduh sorry kok, aku Selasa malam persekutuan doa. Alasan yang nggak bisa saya tolak. Kalau dia bilangnya, wah Selasa malam saya tenis, udah nggak bener ini. Bener ya? Kan training cuma sekali, tenis minggu depan bisa loh. Kita memang sengaja gitu, tanya dulu alasannya kenapa nggak bisa. Kalau dia tenis pun berani training, wah ini sudah nilai poin plus buat dia, berani gitu. Ya, tapi kalau dia alasannya persekutuan doa, ngantar mama kemana, itu nggak bisa kita fight kok. Ya kita harus, memang itu harus diprioritaskan. Nah, contoh ya, kalau yang di sini bilang nggak bisa di sini, ya saya nggak mungkin bikin orang ini trainingnya ini terlalu jauh. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk bikin produk di hal yang sama. Contoh ya, saya tanyain, terus lu bisa kapan? Rebo lu mau milih jam berapa? Contoh, misalkan dia bilang jam 2 lah bisa presentasi. Misalkan gini ya. Maka orang yang di Selasa ini, ketika saya BOP, saya langsung tonjok dia, lu mau nggak presentasi di sini? Misalkan ini cewek, kebetulan dia bilang, waduh sorry, aku malah nggak boleh disetujui, bisa. Ya sudah, kalau gitu Rebo jam 2. Ngerti ya? Tujuannya apa? Nanti produk, orang ini mungkin bisa sama-sama di Jumat. Semua harus sama. Ngerti ya? Jadi secara schedule, sudah training banyak, sudah BOP banyak orang, tapi trainingnya cuma sedikit. Ya sekali-sekali toh. Banyak leader, kamu terlalu banyak buang waktu di training yang berulang-ulang itu dalam sehari. Kamu harus bikin schedule yang rapi ya gini. Pokok prinsipnya gini loh, habis BOP harus cepat presentasi. Habis presentasi, jarak 3 sampai 5 hari harus produk. Harus produk, jangan langsung besoknya, nggak bisa. Karena ketika kita mau masuk ke produk, ini harus dipastiin udah hafal. Karena kalau ini hafal, masuknya ini gampang. Nah, ini beberapa schedule simple yang kadang leader nggak pakai. Ya, nah lagi ada problem yang leader sering nggak ngerti. Saya udah bilang kan BOP harus sudah mantep 2
dulu pastiin kamu belajar BOP dulu yang bagus. Jangan pernah perlakukan agentmu, presentasi dan produk tidak sesuai dengan kamu. Contoh, misalkan gini, kantormu di Jemur, agentmu rumahnya misalkan Perak, Wajosoro kan. Wah, leadernya baik banget. Wis gini loh, berbulu malu Perak. Nanti presentasi aku tak sibuk malu. Atau mungkin wis gini, padahal dia nggak sahabatan juga gitu. Kita tapi terlalu baik. Wis gini, kita ketemu di tengah ya, di McDonald TP ya, Bang. Nanti kita baca bersih. Itu udah salah. Kenapa? Justru makin jauh, kalau dia mau jalani bisnis ini benar-benar, dia pasti datang. Justru itu challenge-nya. Kalau kamu tahu dia belanya tetap datang, berarti dia niat. Contoh paling gampang ini Bukis, jauh pun datang dan jadi kan orang ini gitu. Kalau karena jauh terus nggak belani dan kamu layani, wes sampai mati nggak jadi. Karena bisnis ini bagi dia nggak berharga. Bisnis ini berharga buat lu. Aku justru jadi sapi peramu gitu. Mindsetnya langsung beda. Ngerti ya? Jangan pernah perlakukan lead agentmu servis apapun setelah BOP. Nggak benar. Ada lagi yang kebaikan, gitu. Ada lagi yang agentnya kadang kurang ajar. Oh, kau naik api nangan tengah mesti ngelati om aku. Iki untuk closingan dulu, cukup ya. Wah, leader mana nggak suka dapat 3 closingan bener? Diambilin, dia terus. Itu leader goblok, serius. Kenapa? Anda udah bikin agent ini nggak ngargai bisnis ini gitu. Yang bener apa? Setoran diri. Cuman kita nggak mungkin langsung ngomong kasar dia nanti nggak enak juga, dia nggak ngerti gitu. Kita ngomongin simpel. Aku hari ini nggak ke kantor. Lu kirimin diri. Ya wes besok ya kan. Besok aku juga ada ke kantor. Aku rencana seminggu nggak ada kantor. Lu mau kirimin diri. Itu yang benar. Ya jangan pernah perlakukan agentmu salah. Kalau start udah salah, udah nggak benar. Ingat, saya udah bilang dari awal ini loh yang paling penting. Bukan skill. Orang motivasi gede, skill jelek, dia bisa tanya. Ngerti ya? Tapi nggak ada motivasi, kasih skill tok ya percuma, nggak jalan. Ya, jadi ini simple tapi bisa salah. Ya, jangan pernah melakukan agentmu di servis. Ada lagi. Oh ngapain dong? Wah, lagi nginterno agent AAJI. Saya nggak pernah 8 tahun di Indonesia nemenin agent AAJI. Serius. Coba pikiran. Kalau kamu butuh sebuah bisnis, pol fotonya, dan kamu tahu bahwa satu-satunya syarat untuk bisa jalani bisnis ini AAJI, perlu tadi Anda. Kamu bisa datang dari nggak kira-kira? Kamu tahu syaratnya AAJI itu baru bisa. Lalu apa diantar? Bener? Walaupun jauh pun, nah ini syarat satu-satunya, lu datang nggak? Tapi ketika kamu belani nganterno sampai dinteni bisa di SO, dinterno mulai mana? Kamu sudah bikin mindsetnya orang ini nggak menghargai bisnis ini. Ngerti ya? Bukan ini namanya jadi leader yang baik. Ngerti ya? Jadi leader yang baik adalah berikan waktumu 24 jam kapanpun dia butuh kamu, kamu ada. Itu baru leader yang benar. Masalahnya kan banyak yang saya dengar malah gini, pas agentnya foto, loh ini leadermu lagi merospek. Lucu kan? Leader bisa merospek, agentnya nyari bingung sebenarnya. Nah, ini bilani gitu. Saya sering dapat kayak gitu. Loh kok kamu tanya aku leadermu di mana? Nggak iso, ini lagi di silent. Loh kok dia lagi merospek. Itu nggak benar. Oke. Kecuali kalau leadermu apa nggak jawab, iya dia lagi training, benar. Leaderku lagi meeting, benar. Leaderku lagi prospek, wih, gila nih, closing ini 500 bisa. Buat apa gitu? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi dari awal ini benerin dulu, perlakuanmu ini bener nggak? Itu saya. Kan pasti kamu bayang salah. Mungkin orang nggak sih ngasih kan teman-teman? Ada. Madiun nggak salah sih. Nggak peduli gitu. Sekarang ngetes tuh, nah kamu mau baik, simple, misalkan gini, saya mau ngetes tapi baik ya, misalnya gini, kan bu, sudah nyampe SO, baru tak tanya, cewek misalnya, lo, wis nyampe SO, oh wis lo sidenya apa? Naik taksi, tuh sado kan, saya pasti jemput dia untuk antar, itu nggak masalah. Oh dia udah berkorban kan, dari rumah mau datang lo, saya jemput dia, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai wis, sampai tengok dia mau ya, tak jemput, tak antar no, tak balik no. Nggak didik, memang challenge dia gitu, tantangan seberapa dia nggak bisnis ini. Tapi kalau sampai dia sudah sampai, wih aduh yo SO yo,
something wrong dengan BOP-mu atau something wrong dengan profil orang ini. Kalau kamu BOP-nya udah bagus, kamu boleh judge profilmu salah. Tapi kalau ini nggak bagus, jangan sekali-sekali nuduh agentku nggak benar. Gimana agent ini mau termotivasi, BOP-mu nggak api? Ngerti maksudnya? So, paling simple filternya di kita sih. Kita BOP luar biasa, nah. Dan saya yakin kalau kamu sering BOP, pasti tambah lama semakin baik. Kan learning by doing, sama kita semua mantan agent. Kenapa kamu ngomongnya tambah lama tambah enak jualan? Karena tiap hari jualan. Sama, kalau kamu mau tambah hari BOP tambah bagus, BOP tiap hari. Resepnya itu aja. Ya, teman-teman, saya nggak jago rekrut. Saya nggak jago rekrut. Semua agent saya kebanyakan agent. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena setiap saya ketemu orang, setiap meeting, setiap training, training, yang saya bawa selalu dua, motivasi, skill. Motivasi, skill. Dua ini mesti ada. Apapun acaranya, selalu dua ini harus ada. Nggak bisa skill talk. Sekali lagi saya bilang, orang itu butuh motivasi baru lari. Agent jelek pun, ketika ikut training saya, ikut sesi meeting saya, dia pasti termotivasi untuk merekrut lagi. Kenapa? Karena saya selalu bilang sama dia, bisnis ini tetap ujung-ujungnya adalah pengembangan, ke recruiting. Lu mau UM tahun ini kek, mau UM tahun depan kek, apapun kondisinya, ketika ketemu orang bagus, harus lu cepet rekrut. Kenapa? Nggak lu rekrut, diambil orang. Lu rekrut, seumur hidup punya lu. Kata-kata ini masuk di telinga dia. Bayangin ya, saya punya agent, EPN nyumbang 2 agent, udah jadi sama 2 agent ini. Gila nggak? Sampai sekarang tetap mau rekrut, dia cuma bayangin agent 10%-nya jalani. Ada loh orang kayak gitu. Jadi paling penting itu harus ada 2 ini. Saya yakin banyak leader ketika ketemu ngasihnya cuma skill tok terus gitu. Atau mungkin lagi omset tok. Kita mesti motivasi dia lagi. Apa sih motivasi? Ya banyak. Tergantung profil yang kita hadapi ini orang apa. Ya yang pasti tentang bisnis ini lagi. Ujung-ujungnya kan masalah tentang visi dia apa. Lu mau berubah kan? Itu terus yang diselengkai. Nah, jadi nggak mesti rekrut itu dari kita. Enaknya kerja di Pru kan itu. Agentnya agent kita, agentnya lagi, itu agent kita gitu. Enaknya kan di situ. Gitu. Coba kalau Prudential ngitungnya agent itu murni direct terus mate di situ. Saya juga nggak bisa. Ngerti ya? So teman-teman Anda mesti perbaiki kualitasmu dulu kalau mau ini bagus. Ngerti ya? Dan saya yakin kalau Anda full time, ini loh yang jelek-jelek. Kalau Anda full time tapi FP masih kecil, something wrong dengan schedule-mu. Ya, simpelnya ya, saya bisa bantu supaya kamu berubah. Setiap hari mulai dari sekarang, milikilah komitmen jam khusus. Bahwa jam sekian sampai jam sekian, ini kerja buat Prudential. Nggak ada jadwal, aku harus keluar dari rumah. Jangan bilang, kenapa kok di rumah? Oh, iya hari ini soalnya jadwal ini ditunda, ini kalau ini. No, Anda karena di rumah makanya nggak ada jadwal. Coba Anda di luar, pasti bikin jadwal. Saya masih ingat dulu pertama saya di awal-awal agent pun, agent-agent kayak Jali, Andreas, Julius, Kando, Elizabeth, secara berkala mesti ada yang tak panggilin gitu. Ferdi lah, sama, mesti ada yang tak panggilin. Dengan kasus yang sama tak kumpulin, karena saya nggak ada jadwal juga gitu. Prospek yang enggak, BOP yang enggak. Ya udah, agent yang ada panggilin aja beberapa. Yang kasusnya sama dipanggilin. Mungkin diajari cara baca proposal lebih bagus. Mungkin diajari cara terangkus lebih bagus. Mungkin diajari presentasi lebih bagus. Anda kan awali dari grup yang kecil itu justru bisa jadi besar. Jangan mesti ngomong dari sisi negatif. Saya ngomong sama leader saya sendiri pun susah. Dikasih tahu mereka mesti bilang iya lu wis gede enak. Memang dulu nggak dari kecil yang gede. Semua juga dari kecil. Saya tahun lalu bisa 5,4. Saya masih ingat sampai dengan Mei saya belum punya agent, masih jelek-jelek sampai dengan Mei. Baru meledak ketika Mei terakhir. Itu mulai langsung buantet karena agent-agentnya jalannya pas dapat profil yang benar-benar. Ya, jadi nggak ada yang mustahil gitu. Tapi ketika saya coba terus gitu, gaya BOP-nya menjadi beda. Nah, teman-teman yang hari ini Anda sudah full time tapi masih kecil-kecil kayak gini, saya yakin Anda banyak buang waktu bukan untuk Prudential. Saya yakin, pasti. Ya, milikilah komitmen. Jam sekian sampai sekian kerja untuk Prudential. Ojo nyangkruk di kantor, nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya di kantor kan nggak ada yang bisa di closing, nggak ada yang bisa direkrut, keluar.
Ya, mungkin ketemu nasabah lama kan calon agent yang bagus-bagus, ya kan? Dulu kan kayak sampai ini siapa? Bintoro jago cold call kan, cold call rekrut kan oke, nggak ada masalah. Kalau lu bisa cold call selling, cold call rekrut lebih gampang. Selling kan dia keluar duit, rekrut kan dia dikasih bisnis, masa orang nggak mau? Ya, nah teman-teman, profil yang bagus itu 2 ciri. Kalau kita mau main EPD ya, kayak gini, Anda butuh profil ini. Nggak ada profil ini nggak bisa gede. Anda harus main profil orang yang punya ambisi besar dan punya pasar yang bagus. Di mana 2 ini? Pengusaha pasti.